Bab 281. Setelah bingung sejenak, Lily akhirnya berkata, "Foto-foto itu sengaja aku ambil, tujuannya hanya untuk membuatmu tetap bersamaku. Aku mau kamu tahu bahwa kita sudah berbagi tempat tidur, jadi kamu nggak akan ninggalin aku. Jadi kita benar-benar nggak pernah melakukan apapun, kan? Dan foto-foto itu cuman keinginanmu supaya aku mengira sudah tidur denganmu, kan?" "Iya," kata Lily tanpa ragu sambil mengangguk, kemudian dia menyambung, "Hari itu aku memberimu minuman supaya kamu tertidur, lalu aku melepas bajumu dan celanamu dan mengambil beberapa foto. Kamu..." Aku menghela napas tak bersemangat. Lily menunduk dengan rasa bersalah dan berkata, "Aku tahu kalau saat itu aku memang menipumu, tapi aku nggak ada maksud lain. Kamu percaya aku, kan? Aku bisa mempercayaimu, tetapi ada satu orang yang nggak percaya." "Siapa?" "Laura." Lily terkejut. "Kenapa tiba-tiba kamu bahas Laura? Apa kamu ketemu sama dia hari ini?" "Iya, aku juga punya satu berita buat kamu." "Berita apa?" "Orang yang selama ini dalang dari masalah ini adalah Laura. Aku hari ini menemuinya, memohon buat melepaskanmu, tapi nggak guna." "Ah, kamu bohong, kan?" Lily terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. "Aku juga nggak mau percaya, tapi itulah kenyataannya." Lily langsung terpaku, mulutnya setengah terbuka. Dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Aku juga diam dan tetap melanjutkan aktivitas merokok. Masalah ini benar-benar membuatku pusing. Di satu sisi ada persahabatan, di sisi lain ada cinta yang pernah ada, siapa yang bisa memilih. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Lily akhirnya membuka suara. "Dia di mana? Aku akan menemuinya buat menjelaskan semuanya. Aku benar-benar nggak sengaja melakukannya." "Nggak perlu, dia saja nggak mau ketemu aku lagi, apalagi kamu." "Jadi, apa ini artinya nggak ada cara lain?" Setelah terdiam sejenak, aku hanya mengangguk dan menjawab, "Bisa dibilang begitu." "Jadi, apa itu artinya aku harus ganti rugi 50 miliar? Ya, bisa dibilang begitu. Jadi, pilihanku cuma masuk penjara, ya, aku tidak tahu apa yang harus dikatakan, karena aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa mengenai hal ini." Lily tiba-tiba tertawa pahit dan dengan penuh penyesalan berkata, "Ya sudah, nggak masalah. Kalau aku memang harus masuk penjara, ya nggak masalah. Aku juga nggak membunuh orang. Apa kamu tahu berapa lama kamu mendekam di penjara? Aku nggak peduli. Lagi pula, aku nggak punya siapa-siapa. Palingan juga cuma duduk di penjara seumur hidup. Kamu punya sikap yang sangat baik. Aku selalu khawatir kamu nggak akan bisa menerimanya." Lily kembali tertawa getir, berucap, "Apa yang nggak bisa aku terima? Aku bisa menerimanya kok. Sebagai manusia, kita nggak boleh terlalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Aku sudah belajar pelajaran dari masalah foto itu, dan nggak akan terulang lagi di masa depan. Kamu ini, kenapa sih pakai foto-foto segala? Aku sebenarnya mau kamu tetap bersamaku, tapi kamu kayaknya nggak merasakan hal yang sama kepadaku. Apa kamu menyesal sekarang?" Lily mengangkat bahunya dan berkata, "Apa gunanya menyesal? Memangnya kalau aku menyesal, aku bisa dapat kesempatan kedua? Enggak, kan?" Dia berhenti sejenak, kemudian berusaha keras untuk tersenyum padaku. "Makasih, ya, Dam. Aku tahu kamu ingin membantuku, tapi kamu memang sudah berusaha sebaik mungkin buat masalah ini." Setelah selesai berbicara, dia lalu meninggalkan kamarku. Aku setengah berbaring di tempat tidur, menyalakan sebatang rokok lagi untuk diriku sendiri. Pikiranku kacau. Aku sebenarnya tidak ingin menyerah begitu saja, tetapi apa yang bisa aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Aku tidak ingin melukai kedua belah pihak. Jadi apakah ada cara yang bisa memuaskan semua pihak? Aku mengambil ponselku, lalu mulai mencari komentar terkait Lily yang baru-baru ini di internet. Komentar umumnya dibagi menjadi 3 kategori. Yang paling banyak tentu saja adalah komentar yang mencela Lily dan mengkritiknya, bahkan ada yang mengucapkan kata-kata yang sangat jahat. Jenis lainnya adalah mereka yang hanya menonton. Mereka akan mengikuti siapapun
yang mereka pikir benar. Bahkan ada yang mengarang cerita bahwa Lily pergi ke hotel dengan banyak sponsor hanya untuk mendapatkan popularitas. Hal ini cukup membuat orang susah untuk percaya bahwa itu tidak benar. Jenis komentar terakhir terlihat lebih rasional. Mereka merasa ada yang aneh, kenapa selama ini pihak berwenang tidak pernah memberikan penjelasan. Biasanya dalam kasus artis yang menggunakan narkoba, pihak kepolisian akan merilis sebuah status di X Twitter untuk mengonfirmasi bahwa artis tertentu telah menggunakan narkoba. Namun dalam hal ini, polisi tidak mengambil tindakan apapun. Orang-orang seperti ini biasanya merasa bahwa kejadian ini mungkin telah dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu saja, orang-orang seperti ini sangat sedikit. Aku juga percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat tenang dan rasional dalam kehidupan nyata. Mereka memiliki analisis dan pandangan mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan itu? Seluruh area komentar berisi 80% orang yang sedang mencela Lily. Bahkan ada yang sampai mengumpat menyuruh Lily untuk mati. Aku hanya yang membaca saja, menjadi semakin marah sampai langsung melempar ponselku. Pada saat ini, aku semakin tidak mengerti tindakan Laura. Apakah ini benar-benar hasil yang dia ingin lihat? Mungkin dia sudah memikirkannya sejak lama. Dia ingin membuat segala yang dimiliki Lily saat ini hancur berkeping-keping, termasuk menghancurkan seluruh hidupnya. Seiring dengan itu, juga menghancurkan hubungan antara aku dan dia. Ya, kami tidak mungkin lagi bersama. Aku menutup mata, mulai memikirkan bagaimana semua ini terjadi, memikirkannya dengan detail, lalu menyusunnya lagi dari awal. Aku menemukan sebuah celah. Celah ini mungkin adalah kunci untuk membuka hal ini. Berdasarkan informasi yang diketahui, saat ini hanya ada satu platform besar yang telah memboikot Lily. Bukan boikot di seluruh jaringan seperti yang diklaim. Selain itu, pihak resmi juga belum mengkonfirmasi hal ini. Sementara itu, di ranah opini publik, masih ada sebagian orang yang masih mendukungnya. Jadi, masih ada kemungkinan sepenuhnya untuk membalikkan situasi ini. Dengan kata lain, pada saat ini, jika ada seorang tokoh publik yang sama berpengaruhnya yang bersedia membantu Lily, mungkin hal itu bisa membantunya bangkit kembali. Hanya saja, aku tahu dalam bidang ini, tidak ada orang yang bersedia berdiri dan membantunya di saat seperti ini. Kalau mereka mau, itu sama saja mencari jalan menuju kehancuran sendiri. Di dunia ini, selalu ada orang yang siap mendorongmu. Jadi, apa yang terjadi pada Lily sekarang adalah apa yang ingin orang lain lihat. Namun, semua hal dapat diukur dengan keuntungan. Mungkin aku bisa menemukan seseorang yang memiliki pengaruh yang sama dan menggunakan keuntungan untuk membuatnya mengungkapkan kebenaran ini kepada publik. Namun prasyaratnya adalah harus membuat pihak resmi berbicara. Namun hal ini tidak mungkin terjadi karena hanya dengan otoritas resmi. Jadi, tantangan metode ini bukanlah menemukan tokoh publik untuk membantu Lily berbicara, tapi meyakinkan pihak berwenang untuk membuat pernyataan. Sebaliknya, jika masalah ini mendapat perhatian dari seluruh jaringan, sekali ditangani dengan benar, bagi Lily ini mungkin bukan merupakan suatu bencana, melainkan sebuah kesempatan. Setelah berpikir dengan jelas, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku masih ingat ketika Lily dibawa ke kantor polisi. Harusnya kami membujuk pihak berwenang, lalu mencari tokoh publik untuk membantu membersihkan nama Lily. Namun sekarang waktu sudah terlambat. Kantor polisi juga sudah tutup, jadi aku hanya bisa berencana untuk bertindak lagi besok. Setelah membersihkan badanku, aku berencana tidur lebih awal untuk menyisihkan energi, karena besok masih banyak hal yang menungguku. Namun tepat pada saat aku baru saja berbaring, pintu kamar dengan suara keras dibuka dari luar. Aku terperanjat dan bangun. Adele berlari masuk dengan panik dan berteriak padaku. "Dam, ini nggak bagus. Kak Lily, bunuh diri." Komentar bab Tau, geser untuk lanjut baca 7. Untuk